Siang Om. Ya Om. Ini kopinya Om. Oh, Iya. Silahkan. oke. Lagi bikin apa nih Om? Ini Om, lagi detailin hardscape. Oh. Langsung minum dulu Om ya. Oh silakan. Cakep nih hardscape nih. Seger, Keren. Om. Ya, Kalau poinnya lumayan, dapat Om. banget. Iya Om. Om Agung, HP-nya nggak aktif ya? Lagi touches Om no. Oh, pantes. Tadi Om Sultan tuh nelpon saya. Beliau nelpon Om Agung kan, WA nelpon. Cuman nggak aktif, terus nanya ke saya. Gitu. Nah, kata beliau mau bikin peludarium yang kayak ukuran kayak kemarin gitu. Loh kan kemarin udah tinggal planting. Oh, katanya mau bikin lagi satu lagi Om. Oh, gitu. Gitu, iya. Buat Terus ya, gimana lagi? saya kurang tahu tuh. Mungkin Om Agung bisa nelpon atau ngobrol sama Om Sultan aja nanti. Gitu. Nah, kalau yang kemarin gimana? Udah jadi Om? Udah tinggal planting doang. Itu ada di sebelah sana. Itu aja belum di planting udah bikin lagi Om. Lagi ada orderan mungkin Om. Gitu. Juga sih. Iya. Emang kalau untuk peludarium selain alternatif tanaman bisa pakai tanaman-tanaman kayak stem-steman nggak Om? Nggak bisa ya Om ya? Bisa. Bisa, tapi dibikin emerson atau? Bisa. Oh bisa juga ya? Bisa. Bisa. Ya saya lihat yang di bawah tuh cakep banget tuh. Sebenarnya tergantung ini sih Om ya, tergantung bagaimana kita ngerawat dan bagaimana kita mengaplikasinya ke dalam sebuah setting. Ya teman tanaman apa aja bisa. Bisa ya tanaman. Jadi nggak terbatas harus tanaman A, B, C gitu ya? Iya. Oh iya. Cuma pantas enggaknya aja yang kita pikirkan pantas enggak. Kalau contoh dimensi dengan akuarium 30 cm, kalau tanamannya besar-besar gede-gede. Iya betul, nggak cocok, apalagi kalau ya daun-daunnya gede-gede ya Om ya. Iya, jadi disesuaikan. Jadi nyesuaiin. Ya disitulah sebenarnya. Hanya kita pandai-pandai menyesuaikan aja tanaman dan penempatan tanaman yang benar aja. Cuma itu doang kuncinya sebenarnya. Sehingga perawatannya juga lebih mudah. Kalau kita nggak ini apa istilahnya perawatannya mau sulit ya semua tanaman juga bisa gitu. Cuma kan nggak pantas gitu. Ini contohnya ini kan 30 cm atau Ya 30 cm. ganti ya kan Iya. lumayan lah kurang lebih ya 10 menit lah Om bikin. Oh, cepet banget Om. Iya. Udah pengalaman banget soalnya nih. Bukan pengalaman Om, udah kebiasaan Om. Kita nggak punya kerjaan yang lain, cuma hanya bikin hardscape, aquascape, peludarium itu aja cuma. Iya. Udah nggak ada kegiatan yang lain-lain lagi. Om minum dulu kopinya lagi Om. Silakan. Cuma sebenarnya sambil merokok enak nih Om, cuma Iya, lagi iya. malas aja ngerokok Om. Panas banget ini. Iya. Rokoknya ada kan Om? Ada. Iya. Ada, udah beli 1 slop kemarin. Ini 30 cm cuman penempatannya ini ya proporsional banget ya Om ya. Iya, itulah. Focal pointnya ada di mana, alur-alurnya gitu. Ya kita sesuaikan Om. Kita sesuaikan. Kalau sesuai itu enak banget Om. Om minta tolong Om. Apa? Itu bubuk Om. Oh ini kokopit. Ya, kokopit. Malempel perlu nggak? Enggak, lemnya ada masih. Oh pakai ini ya Om ya? Oh iya Om. Sebetulnya fungsinya ini buat apa Om? Ini kan termasuk bubuk Om ya, bubuk batu pasir atau Iya. termasuk debu ya, debu batu pasir. Kita campur dengan kokopit. Fungsinya ya untuk melekatkan antara batu ke kayu, kayu ke batu. Dan juga kalau kita pakai media ini, kita buat di tanaman juga subur Om. Oh Subur. Beda ya kita misalnya dengan busa atau apa gitu beda. iya. Ya sedikit ada mengandung nutrisi lah yang namanya juga tanah ya kan. Betul. Kayak gitu. Beda halnya dengan kita kalau pakai rockwool aja gitu ya Om ya? Mau beda Om, itu kekuatannya juga kurang. Oh. Rockwool itu ini kita juga ada rockwoolnya nih, itu Oh rockwool. ini Iya, namanya rockwool ya? Cuma fungsinya ya hanya menutupi buat lubang-lubang yang besar. Misalnya seperti ini Om nih, ini lubangnya kan gede. Lubangnya gede nih kan, nih kayak gini nih. Ini gede. Kasih rockwool dulu, baru kasih kokopit begini, ya. Tuh. Udah kita lem misalnya, gitu. Itu nggak begitu aja Om, nggak ribet-ribet sih. Setting itu sebenarnya paling gampang ya, sesuaikan aja dengan bahan yang ada, mau dibentuk apa aja. Bahan kan macam-macam. Iya. Makanya kebanyakan orang kalau minta tema harus sama seperti ini ya susah.
Walaupun sama juga tidak bisa 100% karena itu pun bahannya pun beda, karakter bahannya itu berbeda. Ya kalau hanya mirip bentuknya tapi dengan karakter yang berbeda mungkin bisa. Iya, betul. Itu Om Amin ya. Iya. Om Amin, aku lanjut dulu Om Amin ini. Oh, iya. Ya, makasih banyak ya Om ya. Ya udah nanti waktunya ya. kita ini aja. Siap. Kalau begitu ya udah kita kerjain hari ini juga tapi bahannya masih ada kok itu. Oke. Kita kerjakan juga. Oke Om Amin, makasih Om Amin ya. Saya lanjut dulu ya Om. Ya Om, oke Om. A few moments later. Om Agung, Ya, masih ngerjain yang 30 cm? ya dikit lagi nih. Ya, yang kolidarium itu kapan, Om? Oh, iya ya. Sekarang aja yuk. Oke, bentar ya. Taruh jam berapa ini? Baru jam 11, Om. Keburu kayaknya. Iya, kurang seperempat. Ya udah, ayo. Om. Yuk. Bahannya udah siap ya? Udah siap, Om. Jadi gimana nih, Om? Oke, siap. Bahannya udah ada juga. Sudah ada. Dan oh ini juga udah dibikin sama Majis ya? Ya, udah dibikin tadi. Oh ya udah, oke. Oke ya, teman-teman. Kita kali ini akan melanjutkan proses hardscape paludarium yang kedua. Dari yang ke satu kemarin dengan satu proyek. Maka dari itu mungkin temanya beda kali ya. Sore ini pakai masker bukannya takut corona, tapi debunya banyak. Buat teman-teman ya ikuti dan simak bagaimana pembuatan hardscape yang kedua dalam satu proyek ini hingga selesai. Kalau pengen tahu yang satu yang udah kelar, tuh lagi didetailin. Nah itu ya, orang lagi detailing. Terus kita akan memproses dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan dengan karakter yang bermacam-macam. Kita langsung aja setting. Kedua, kemarin sudah bikin lagi. Kemarin bikin lagi. Ini orang apa? Jadi pemula, Om. Apa pemula ya kan? Oke, teman-teman ya, lanjut. Kita ikuti dan simak seperti apa jadinya. Mau vlog pakai dulu, Om. Ya, itu pakai dulu. Kita mau vlog kita. Halo kawan-kawan. Hah? Tahu apaan yang beginian nih? Mic, itu mic, Om. Biar Kok begini? Mic nggak begini dong. ini kan teknologi makin maju, Om. Mic jadi kecil-kecil gitu. Selamat ini. Jadi Tapi ntar- suaranya gede. Bagus, Om. Oh berarti orangnya kecil, barangnya gede gitu. Ya, bisa jadi. Oke ya kawan-kawan. Ya. Kita di sini sudah sampai ke proses dasar ya. Ini dasarnya seperti ini. Setiap settingan itu kita dasarnya harus benar. Jadi karena dasar itu adalah akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya sehingga settingan itu jadi terkonsep. Contohnya seperti ini ya. Kita harus pelajari dengan karakter kayu. Karakter kayu itu misalnya karakternya ini begini ya, contohnya seperti ini, bergaris-garis. Nah, ini ketemunya di mana? Oh, ketemunya di sini. Ini juga ada garis. Oh, ini karakter-karakter gua misalnya ya. Mulut-mulut di gua kan seperti ini. Ketemunya di mana? Oh, di sini kan. Nanti di sini seperti itu. Jadi buat teman-teman, kita tidak harus pusing-pusing harus memilih tema menjadi tema dulu, nggak usah. Ikuti aja bahan yang ada. Bahan yang ada itu kita jadikan sebuah settingan yang terkonsep dan yang berkarakter. Terutama adalah settingan apapun itu, hardscape maupun paludarium, itu kita ciptakan, tampakkan dulu ya karakter yang paling bagus itu di mana.
yang paling depan misalnya, atau yang paling di tengah atau di sisi, di mana saja itu bebas. Yang penting kita tampakkan karakter kayu yang bagus itu dari awal, karena itu yang akan menentukan untuk kedepannya gitu. Oke ya, paham kawan-kawan ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita cerita tentang focal point ya, di kontes manapun itu kadang-kadang focal point lah, focal ini itu segala macam. Sebenarnya focal point itu adalah menentukan, boleh dikatakan adalah peletakan batu pertama lah, ibarat fondasi itu adalah yang akan menentukan untuk tahapan karakter settingan untuk berikutnya seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu. Suatu contoh udah taruh kayak gini, wah udah tinggal ngikuti. Oh ini karakternya begini, berarti bagaimana pantasnya? Nah misalnya seperti ini, tuh tinggal taruh aja misalnya tuh, udah pantas. Karena sang kayu ini sudah akan mewakili keseluruhan nanti gitu loh. Seperti itu. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi Om, yang kayak tanduk ini tuh focal point-nya? Ya anggap saja focal point dalam sebuah settingan yang ada di sini misalnya kayak gitu. Makanya tip untuk setting itu adalah pertama ya kita dasar-dasarnya dulu, pondasinya dulu harus benar. Begitu kita tunjukkan karakter yang benar, yang bagus, sehingga begitu kita difoto, dilihat juga enak. Intinya mendapatkan kenaturalan itu secara memang disengaja, itu bukan tidak sengaja, memang diawali dengan sebuah pemilihan kayu yang bagus. Walaupun tuh kayunya semuanya nggak bagus, tapi kita cari salah satu kayu mana yang akan menentukan untuk kedepannya kita menyusun kayu atau batunya itu akan lebih mudah seperti itu. Oke ya, lanjutnya. Sorry Om, ganggu Om. Ya. Ganggu lagi. Itu ada customer tuh nanya-nanya tentang hardscape di lantai 1. Mau nanya-nanya. Ayo kita turun Om, sebentar Om. Oh, bentar ya. Kita kan lagi ini. Lagi dikit lagi nih. Iya, iya. Tinggal ya dikit-dikit ini kayaknya udah lumayan terbentuk. Oh, Mau apaan customer apa bikin mau bikin hardscape katanya Om? hardscape? Iya. Oh, gitu. Tuh. Oh ini yang tadi Om ya? Ya, ini Udah lagi. jadi lagi ya. Ini udah sampai gimana nih progresnya Om? Ya, ini sih kalau untuk progres hardscape sih sudah kurang lebih udah 75% ya. Oh ini saya pikir udah 100% ternyata belum ya? Belum, kita kira. Iya betul. Cakep juga ya. Ya, tinggal sedikit-sedikit ini. Kalau 70% ini masih ada yang kurang atau gimana? Atau perlu ditambahin lagi Om? Kalau Belum. kayak gini nih. Ya, contoh-contoh kan misalnya kita ngedetailin ya, detail akarnya yang Ya. kecil. Oh harus didetailin lagi Om ya? Contoh-contoh seperti ini nih. Oh. Nah, seperti ini. Kayak model begini kan kalau kita kasih tanaman, Ya. sudah otomatis kan dia kurang, tatakannya tuh kurang pas, kurang bagus. Kita kasih aja barang yang kecil kayak gini. Nah, coba ini misalnya kan tuh ini. Nah, tuh baru dikasih ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, begini Om. Maksudnya salah satunya mungkin buat kayak nggak ada gap di antara celahnya, mungkin gapnya nggak terlalu luas mungkin ya Om ya? Betul. Karena tanaman itu Om kalau tatakannya dia nggak maksimal, Ya. udah otomatis dia perkembangan juga pasti kurang. Makanya juga di sini selain kita desain hardscape-nya itu harus bagus, Iya. harus dipikirkan juga tentang penempatan tanaman. Seperti itu. Tanaman apa yang harus diaplikasikan ke hardscape ini, itu harus pas tempatnya gitu loh. Posisinya ya? Iya, sehingga Dengan layout. nanti ketika dilihat atau difoto, nah itu terkonsep. Kebanyakan di sisi lain kan teman-teman skipper yang mungkin masih belum pengalaman itu
selalu banyak bertanya, kenapa sih Om hardscape saya sudah bagus, ketika udah saya planting kok akhirnya rata aja begitu loh. Jadi istilahnya Terlalu monoton mungkin ya? iya. Yang jelas karena penempatan tanamannya dalam hardscape tersebut itu adalah mereka kurang pas kayak gitu. Oh, harus pas. Ya, jadi menurut saya Om Amin ya istilahnya Iya. buat teman-teman juga ya scaper, di sini adalah pentingnya kita selalu menyimak ya tentang aquascape, tentang hardscape, juga paludarium. Nah, di sini kita selalu mengungkap atau mengupas tentang hal-hal yang seharusnya kita lakukan yang udah-udah. Nah, kalau buat teman-teman yang masih baru-baru kan kadang bingung, kenapa saya kontes kok kalah? Kenapa saya kok lomba kok kalah? Padahal punya saya bagus. Nah, di situ kelemahan mereka itu adalah ketika planting, hardscape-nya bagus, ya kan, akarnya detailnya bagus, tapi ketika planting detail-detail akarnya itu ketutup oleh tanaman gitu lah. Karena memang tidak disiapkan tatakannya itu sesuai dengan konsep seperti itu. Makanya ketika dia hardscape-nya oke, udah natural, ketika di planting udah tertutup oleh tanaman kan seperti itu. Dengan kata lain mungkin maksudnya Om yang ditonjolkan itu bukan cuma tanamannya ya, tapi komposisi hardscape-nya, model hardscape-nya, kontur-konturnya atau gimana Ya, gitu ya Om ya. Yang jelas pokok intinya itu natural Om. Kalau menurut saya natural itu udah paling vokal poin yang paling poin yang paling besar kalau buat saya adalah natural. Begitu dilihat seolah-olah bahkan sambungan pun ini seolah tidak kelihatan gitu. Di mana sambungannya gitu lah. Padahal ini adalah kayu hancur, semua berantakan. Semua sih rata-rata orang-orang setting juga, teman-teman setting juga, semua pastinya nggak mungkin yang udah berbentuk bagus itu. Iya betul Om. Nah, gitu. Pasti semuanya hancur. Nah, disitulah tergantung kita cara menata dan menyusunnya melalui imajinasi, melalui selalu belajar, selalu melihat, memperhatikan, bahkan bertanya. Itu mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk selalu berdiskusi ya, untuk selalu menonton atau melihat, bertanya, itu penting. Kenapa? Karena ini jadi agar kita tidak ketinggalan. Seperti itu lah. Oh, kenapa sih kok Cak Heri Rasyid itu hebat, Marfi udah kok hebat, Cak Dodi Ali Wijaya kok hebat. Nah, karena mereka itu memang awalnya ya berakhir-akhir ke hulu, selalu menyimak seperti itu. Bahkan belajar pun tidak terbatas gitu loh. Benar betul. Ya contohnya saya juga sih dikit-dikit, alhamdulillah tadinya juga ya berkat-berkat beliau juga sih bimbingannya, oh begini begitu. Ya dengan kita lapang dada, dan kita ikhlas untuk selalu menerima, ya alhamdulillah. Ketika kita buktikan ya ternyata benar seperti itu. Nah gitu ya buat teman-teman ya, buat teman-teman scaper, satu lagi nih dalam hardscape tersebut itu adalah yang penting adalah bahan apapun. Kalau kita cara mengaplikasikannya, cara nyetingnya itulah benar, mudah-mudahan jadinya bagus. Ikuti langkah-langkah bagaimana awal fondasinya hardscape, terus cara menaruh batu atau kayu awal yang sifatnya hardscape itu kita perhatikan ya, tonton di Sultan Fatik atau di YouTube Agung Siono. Itu ya buat teman-teman. Jadi kita akan selalu update, kita akan selalu bikin tutorial tentang bagaimana cara setting yang benar. Gitu Om Amin. Ya, Bagaimana satu lagi Om, ada pertanyaan. Kalau yang itu kan ada batu-batunya, kok ini saya belum lihat ada batu-batunya Om? Di sinilah Om, antara batu dan kayu. Iya. Kalau ini adalah konsepnya memang full, ya, full kayu atau full akar. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya batu itu adalah hanya untuk pemanis, untuk memangkas, kecuali hardscape-nya ini kurang bagus. Nah, itu ditutuplah oleh batu-batu. Kalau lagi ini kita kasih batu lagi, ya udah otomatis hilang Om karakternya. Karakternya kayunya ini hilang. Kayak gitu. Makanya kita memang spesial, tidak ada batunya. Khusus semuanya kayu. Detailnya pun bukan pakai batu, nanti sama pakai kayu kecil-kecil seperti ini. Oh, untuk detailingnya. Iya, detailingnya kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak sabar nih pengen lihat udah jadinya kayak gimana. Ya mudah-mudahan sore juga jadi Om ini. Sore Om? Iya, Cepat sekali. kita tadi jam berapa Iya. mulai ya? Pagi. Jam 11 pagi kita 11, mulai. iya. Ini alhamdulillah dengan ukuran 1,20 m kali
70 kali 80, ya alhamdulillah ini hardscape-nya sudah 75% atau 70% udah bisa lah. Namun ya tinggal sedikit lagi detailing, cuma beberapa menit lah, hitungan menit, karena ini juga sudah lumayan bisa dilihat. Kalau detailing juga kalau nggak sesuai dengan konsepnya juga ya nggak bagus juga omongnya itu gitu. Jadi kadang-kadang saya selama ini sebelumnya cuma pikir, oh desain bagus itu tergantung dari kayunya, tapi setelah saya lihat bukan kayak gitu, tapi desainnya bagus itu tergantung dari konsep temanya seperti apa, bukan dari bahan bakunya ya Om ya? Iya. Sekarang itu bahan tidak jadi Patokan dasar ya? Tidak jadi persoalan omongnya. Tergantung kita bagaimana membentuk, mengaplikasikannya bahan yang ada itu kita jadikan sebuah tema. Jadi kalau kita nyontek atau kita mencari gambar atau di foto, di Google, bikin kayak gitu, ya sampai somplak Om. Iya, pusing gitu. Iya benar, masuk akal. Emang bahannya sama iya, kan begitu enggak kayaknya. sama. Om, pelanggan udah nunggu di bawah. Oke, siap. Oh Om, Oke, ayo Om. mari Ya, Om. Oke, jalan. Om udah beres nih, Beres naon? hardscape-nya dong. Oh, lah harusnya memang udah beres itu mah. Detailingnya udah kelar. Oh, detailnya. Kuat. Coba lihat dulu. Wah, udah mulai pinter nih. Siapa yang detailing? Sepian. Saya dong. Sama siapa? Mau Ajis, Oh, aja. Oh, ini calon master. calon master. Penerus. Ini berarti sudah di detailing ya, oke. Oke ya kawan-kawan. Ini hardscape-nya, detailnya sudah. Mungkin untuk setelah detail kelar, prosesnya akan di stain biar bersih dan juga biar kinclong. Setelah itu mungkin besok atau lusa kita akan melakukan painting. Nah, dengan adanya lusa, teman-teman standby ya. Kita lihat bagaimana cara painting yang benar. Dan sudah saya katakan bahwa penempatan tanaman di dalam hardscape tersebut itu adalah sangat penting karena agar tidak mengganggu pandangan atau karakter hardscape yang memang sudah kita setting. Ya, ingat setelah planting diikuti ya di YouTube Sultan Aquatic atau di Agung Siono. Oke. Mantap. Satu lagi kawan-kawan, ini berarti kita ini puzzle ya. Sistemnya adalah knockdown, jadi bisa diangkat. Jadi bisa jadi dua bagian. Dengan sistem seperti ini bisa bermacam ukuran. Dari misalnya ukurannya 1,20 meter, bisa jadi 2,5 meter, bisa jadi juga 2 meter. Bisa juga dijadikan ya lebih besar lebih bagus. Oke, gitu aja. Selamat jumpa kembali di planting besok. Salam scaper.